Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Rina Reski dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemerintah berencana menghapus keberadaan tenaga honorer pada 2023 mendatang. Komisi 2 meminta kebijakan tersebut disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan. Menurut anggota Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse, istilah penghapusan tenaga honorer sejatinya mengacu pada upaya pemerintah dalam melakukan penyesuaian terhadap status tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN dan atau tenaga P3K. Kebijakan yang ditargetkan berjalan mulai tahun 2023 ini diharapkan dapat mengklasifikasikan dengan jelas status pegawai yang ada di seluruh instansi pemerintahan, yaitu ASN dan P3K. Kementerian Pan-RB sebenarnya bukan menghapus tapi menyesuaikan mengikuti kategorisasi yang diinginkan oleh undang-undang tersebut. Istilah ASN kita itu, kategorisasi ASN kita hanya ada dua cukup aja. PNS dan P3K. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal juga mendorong pemerintah fokus membuat skema pengangkatan tenaga honorer yang masih ada menjadi ASN atau P3K, serta melarang seluruh instansi dari pusat hingga daerah merekrut tenaga honorer baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada lagi bicara soal tenaga honor, makanya ketika tenaga honor yang lama-lama itu akan kita P3K kan tahun 2023 itu mesti sudah habis semuanya. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI menyoroti kebijakan satu harga minyak goreng dalam rangka menjaga stabilitas harga minyak goreng, dan Komisi 6 meminta kebijakan satu harga ini bisa dipatuhi, terutama pasar-pasar retail. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan kenaikan harga minyak goreng yang saat ini berkisar Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter. Ditemui di Gedung Nusantara, anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi berharap pemerintah dapat memperhatikan proses distribusi minyak goreng, terutama bagi pedagang di pasar tradisional. Pasar tradisional ini pun menjadi masalah bagi para pelaku usaha kecil, artinya para pedagang minyak goreng di pasar tradisional dan juga di warung-warung, karena mereka pada saat membeli, ini kan tata niaga distribusi, mereka kan retail, mengambil dari distributor harga sudah mahal. Sementara itu, terkait upaya pemerintah menyiapkan kontak pengaduan bagi retail yang tidak patuh terhadap kebijakan satu harga minyak goreng, anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuariana meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan bagi retail-retail dalam rangka implementasi kebijakan Permendak Nomor 3 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng. Ya, tentu di sini kita minta pada pemerintah adanya pengawasan, ya tidak hanya di pasar modern tapi juga di pasar-pasar tradisional. Ya, kita harapkan pemerintah juga sidak turun ke pasar tradisional yang kita tidak bisa menjangkaunya untuk pengawasannya. Entah nanti lewat dinas Pemdanya, ya, provinsi, kabupaten kota. Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Catatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan meningkat seiringnya merebaknya COVID-19, terdapat 15,2% kekerasan seksual terhadap perempuan. Sementara 45,1% kekerasan seksual terhadap anak sepanjang 2021. Berdasarkan pengumpulan data milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan pada anak di tahun 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.278 kasus pada tahun 2020, dan hingga November 2021, 14.517 kasus. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina mengatakan, kekerasan seksual di dunia digital semakin marak terjadi. Karenanya harus ada aturan terkait hal tersebut dalam Undang-Undang TPKS. Dari sisi pemulihan juga ada kepedulian negara terhadap mereka, sehingga
masyarakat saat ini dengan baru diumumkan saja ada rancangan undang-undang sudah berani untuk speak up karena mereka merasa bahwa negara ada di tengah-tengah apa yang mereka rasakan, dan tentu ini salah satu upaya negara bahwa undang-undang ini tidak hanya berbicara kepada korban tetapi kepada keluarga korban juga. Artinya mereka akan mendapatkan perlindungan secara penuh, bahkan pemulihan itu pemulihan secara totally ya, dan akan ada semacam ganti rugi terhadap para korban. Sally Andriani Gantina menambahkan butuh perhatian dan keberpihakan pemerintah untuk bisa mensukseskan rancangan Undang-Undang TPKS. Menurutnya, perlindungan korban perlu jadi prioritas utama pemerintah, dan pelaku kejahatan seksual akan diberikan hukuman yang berat. Dari Senayan, Jakarta, Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari Komisi 6 DPR RI terkait BUMN Energi pastikan ketersediaan energi bagi PLN. Tetaplah bersama kami. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Namun di sisi lain, ketersediaan dalam negeri untuk ketahanan energi perlu menjadi perhatian. BUMN yang membidangi energi perlu memberikan kontribusi nyata bagi kelistrikan energi nasional. Dalam tinjauan spesifik ke PT Bukit Asam Pelabuhan Tarahan Lampung, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, PT Bukit Asam merupakan BUMN energi telah memenuhi terhadap kebutuhan energi pembangkit nasional. Hal-hal yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, energi dasar buat kelistrikan kita ini akan lebih diprioritaskan. Untuk larangan ekspor kali ini memang jelas akan mempengaruhi cash flow-nya Bukit Asam yang setelah kemarin terhantam dalam situasi COVID. Tetapi demi hal-hal yang berkaitan dengan tidak hanya diukur dari benefit korporatif. Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Hussein Fadlullah menilai kinerja PT Bukit Asam sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan energi kelistrikan bagi PLN. Kita lihat ya dalam paparannya barusan bahwa PT Bukit Asam itu sudah memenuhi apa yang kita dengar selama ini isu mengenai kelangkaan energi ya, yaitu mereka sudah memenuhi DMO sebesar 25%, bahkan mereka bisa memenuhi DMO itu lebih dari 25%, dan juga mereka melakukan pasokan kepada PT PLN dengan kontrak jangka panjang. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Pasar Legi menjadi simbol kebangkitan ekonomi Surakarta dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal dan menjadi ikon kebanggaan masyarakat Jawa Tengah. Hadir dalam peresmian revitalisasi Pasar Legi bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming. Puan mengatakan program revitalisasi pasar merupakan program prioritas Presiden Jokowi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pasar merupakan denyut nadi dan parameter perkembangan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pasar harus menjadi tempat yang aman dan nyaman dalam melakukan transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli. Terkait COVID-19 yang masih menjadi pandemi, Puan Maharani berpesan kepada para pengunjung Pasar Legi untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga kesehatan. Saya segera meresmikan Pasar Legi yang ada di Surakarta yang beberapa waktu lalu sempat terbakar, dan alhamdulillah hari ini sudah bisa dipergunakan lagi, dan semoga nantinya Pasar Legi ini bukan hanya akan bermanfaat bagi warga sekitar Solo, tapi juga semoga pasar ini pun bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Solo Raya. Dari Kota Surakarta, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Dalam rapat kerja dengan Kapolri yaitu Listio Sigit Prabowo, Komisi 3 DPR RI menyinggung masalah Polri yang kerap menjadi sorotan publik perihal profesionalitas dan integritas anggota Polri. Ada berapa catatan mengenai banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota, Pak? Ya, kemarin kita dikagetkan, Pak, adanya perkara suap 300 juta untuk membebaskan istri bandar narkoba di Polres Medan. Selain itu ada pula penemuan barang bukti 1,5 miliar di loteng rumah bandar narkoba yang ternyata 600 jutanya digelapkan oleh oknum Polres Medan. Bahkan Oktober tahun kemarin ada 11 oknum anggota di Polres Tanjung Balai ya, yang juga tangkap lantaran mengedepankan barang bukti yang seharusnya 76 kg, setorannya 57 kg. Dan mohon maaf, ada pemeriksaan di Kalimantan Selatan, Pak, oleh oknum Polri. Saya pikir nggak enak cerita ini, tetapi udah masuk ke pengadilan dan berlanjut. Saya pikir ini perlu dapat perhatian. Mohon izin kalau kita lihat cerita yang begini cukup banyak, Pak, cukup lumayan. Kalau tadi tegas dari menjaga 400.000, 450 dikasih apa? Dikasih punishment, dipecat, it's okay. Lanjut aja, Pak, kayak gitu. Yang begini-begini follow up, dan ini untuk menjaga perhatian kita dalam pengelolaan SDM. Dalam rapat kerja dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo, Komisi 3 DPR RI menyinggung masalah Polri yang kerap jadi sorotan publik perihal profesionalitas dan integritas anggota Polri. Dalam rapat kerja Komisi 3 Senin lalu di Gedung Nusantara II, anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi mendukung penuh upaya Kapolri dalam mengelola SDM yang berintegritas dan tidak ragu untuk melakukan pemecatan kepada setiap anggota Polri yang merusak nama baik institusi akibat perbuatan melanggar hukum dan kode etik kepolisian. Panji dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di tengah minimnya anggaran yang diperoleh. Untuk itu, Komisi 3 mendorong penuh penambahan anggaran untuk BNN dikarenakan rumitnya pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba. Dalam rapat kerja dengan BNN di Senayan, Jakarta belum lama ini, anggota Komisi 3 Adang Darajatun mengatakan anggaran yang diajukan masih sangat minim. Masih sangat kecil dalam arti yang diperoleh, sehingga kita mengharapkan bahwa ke depan anggaran itu bisa diperbesar, karena bagaimanapun juga berbicara masalah narkotik, kita berbicara tentang ancaman bagi generasi mendatang. Karena kita tahu di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan, ya sekarang pada umumnya hampir 60-70% isinya adalah para pengguna narkoba yang umurnya masih muda sekali. Hal senada diungkapkan anggota Komisi 3 DPR RI Rudi Masud. Rudi berharap agar anggaran yang nanti naik bisa memaksimalkan program kerja BNN dalam memutus mata rantai peredaran narkoba, khususnya di jalur laut atau pelabuhan-pelabuhan tikus. Walaupun dengan anggaran yang sangat kecil, tetapi kita sadar bahwa Indonesia saat ini adalah darurat narkoba. Maka perlu supporting yang penuh, khususnya dari pemerintah ini, untuk memberikan anggaran yang lebih agar kegiatan-kegiatan khususnya adalah penyeludupan narkoba dari jalur laut ataupun juga jaringan internasional ini bisa segera mungkin diputuskan. Nah, tentunya dengan anggaran-anggaran yang cukup untuk memadahi untuk bisa melaksanakan kegiatan program-program yang dilaksanakan saat ini Kepala BNN Republik Indonesia. Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI melihat langsung kapasitas penambangan logistik batubara di Kalimantan Timur untuk mengetahui produksi perusahaan-perusahaan BUMN, keamanan pasokan, dan persediaan kebutuhan batubara dalam ketahanan energi Indonesia juga akan tujuan ekspor. Ditemui usai pertemuan dengan Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium, Direksi PT Bukit Asam, Direksi PT Internasional Primakol, dan perwakilan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih mengatakan, Domestic Market Obligation atau DMO sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
Mereka melakukan DMO atau Domestic Market Obligation sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dan kami melihat mereka sudah memaparkan bahwa ada 115% dari DMO yang seharusnya mereka berikan kepada PLN. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI lainnya Amin Aka mengapresiasi kinerja PT Bukit Asam mengalami peningkatan sebesar 330% sampai November 2021. Kita apresiasi kinerja PT Bukit Asam itu meningkat 330% year on year sampai November 2021 ini. Cuman tetap kita berharap efisiensi yang lebih bagus lagi dan dengan melakukan pembandingan lah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM harus menjadi ujung tombak ekonomi nasional. Belum lama ini, Gus Muhaimin melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Intako atau Industri Tas dan Koper dalam rangka menyerap aspirasi dari pelaku UMKM yang ada di Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Menurutnya, aspirasi dari pelaku UMKM di Sidoarjo bukan hanya sekedar harapan, melainkan sebuah visi dan semangat untuk menjadikan UMKM sebagai kekuatan utama ekonomi nasional di masa depan. Muhaimin memaparkan sedikitnya ada 3 langkah yang akan dilakukan DPR untuk menggenjot sektor UMKM, yakni mengkaji ulang aturan, menyiapkan anggaran khusus untuk mendongkrak akselerasi UMKM, dan mendorong kementerian terkait untuk membuka promosi nasional. Pandemi sudah surut, sudah tidak mengkhawatirkan, maka pasar nasional harus digenjot lagi. Saya minta Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian menggenjot pasar nasional industri UMKM. Para pengrajin juga berharap agar pemerintah dapat berperan dalam menjembatani pasar demi membangkitkan ekonomi UMKM khususnya di Sidoarjo. Tidak banyak Bu, harapan kami ya kalau memang dari pemerintah ke depan nanti kembali seperti dulu, ada pelatihan, ada seminar, kemungkinan bisa pesan tas ke koperasi ini, kami siap bersaing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria berikutnya.